Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN di LPTK UIN Salatiga, perkenalkan, saya Habli Brilian Anfaul Umam dengan nomor induk mahasiswa 2703025190 sebagai mahasiswa PPG Kemenak Batch 3 pada tahun 2025. Saya juga sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Diponegoro Sampang. Dalam video pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan materi munafik, keras kepala, keras hati. Demikian perkenalan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan doa. Saya meminta tolong kepada Mas Azam untuk memimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Doa selesai. Amin. Terus kemudian sebagai bentuk nasionalis kita terhadap negara kita, jadi kita nyanyikan lagu bercinta terlebih dahulu, yaitu Indonesia Raya, yang akan diikuti oleh teman-teman kita bersama Cesa Amalia. Di sini ya, Pak? Untuk para siswa silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Gimana Pak nyanyinya namanya? Dari ini yang nggak masuk? Untuk mengetahui siapa yang nggak masuk, kita absen satu per satu. Ada dia Putri Khairul Nisa, Arsy Kayana Haryanto, Azam Ardayawati, Cesa Putri Amalia, Damar Nadine Perdana, Kemal Mores Julian Titah Aini, Satrio Bagas Dewantara, Yasmin Aristi Gardianto. Sebelumnya kalian membahas pelajaran tentang apa di bab kemarin? Tentang Islam, Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru. Namun sebelum kita masuk ke materi baru, saya ingin menyampaikan bahwasanya
yang namanya akhlakul madhumah itu adalah akhlak yang buruk, yang dimana akhlak madhumah ini itu tidak bisa diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena bertentangan dengan profil belajar Pancasila, yang dimana yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa tujuan dalam pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian munafik, keras batu dan keras kepala. Artinya apa? Setelah saya menjelaskan, diharapkan kalian sudah mampu untuk menjelaskan pengertian dari munafik, keras hati dan juga keras kepala. Kemudian yang nomor dua, mampu untuk mengidentifikasi dalil baik dari munafik, keras hati dan juga keras kepala. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi ciri-ciri orang munafik itu seperti apa, ciri-ciri daripada orang keras hati itu seperti apa, ciri-ciri daripada orang keras kepala itu seperti apa. Terus yang keempat, siswa mampu memberikan contoh terhadap menghindari dampak negatif daripada akhlak madhumah yang tadi, baik munafik, keras hati ataupun keras kepala. Dan yang terakhir, mampu mengambil hikmah dampak perilaku munafik, keras hati dan juga keras kepala. Nah, sebelum masuk ke materi, ini saya ada gambar. Silahkan kalian amati dulu gambarnya seperti apa. Saya beri waktu 2 menit. Setelah itu nanti akan saya tunjuk satu persatu untuk menyebutkan dari ketiga gambar itu. Oke. Oke, gambar yang pertama, Mas Azam. Baik. Ini Berdiri silakan. Oke. Izin menjelaskan Bapak Diri dan teman-teman. Untuk gambar yang pertama, kalau saya amati ini ada gambar yang mana bercorak hitam ya. Ini menggambarkan tentang kemunafikan. Kalau menurut saya ini ada orang kemudian pakai topeng, berarti itu artinya adalah orang yang bermuka dua atau suka bohong. Jadi munafik bisa dikatakan sebagai kebohongan. Terus juga itu di belakangnya ada iblis-iblis yang mana perilaku munafik tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dan disukai oleh iblis dan di luar dari kebaikan dan ajaran Islam. Begitu Pak. Terima kasih. Seperti biasa untuk pembelajaran PAI, sebelum kita itu masuk ke materi, kita ada yang namanya tadarus bersama. Jadi kita membaca Al-Quran terlebih dahulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mas Azam, beserta dengan artinya. Baik, mari teman-teman kita baca terlebih dahulu Quran surat Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Rasulullah
sebuah penyakit yang mengancam keimanan daripada seseorang mukmin dan juga menghalangi hati seorang mukmin untuk mendapatkan hidayah serta menutup pikiran orang mukmin untuk menerima kebenaran yang ada sesuai dengan faktanya. Kemudian secara istilah orang munafik itu adalah orang yang secara lahiriah tahu? Lahiriah itu adalah sesuatu yang kelihatan. Contoh dari depan kita, muka mereka itu kelihatannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, menggunakan sorban, menggunakan peci, kemudian menggunakan gamis seperti Mas Iqbal. Ya. Tetapi meskipun secara lahiriahnya itu baik, di dalam batiniahnya itu orang tersebut menyimpan yang namanya kekufuran, kebencian, dan kemudian itu ada tiga. Yang pertama, ketika dia berbicara pasti berbohong atau berdusta. Yang kedua, ketika dia berjanji dia pasti mengingkari. Yang ketiga, apabila dia itu diberikan amanat pasti dia mengkhianati. Kemudian yang hauna 'anil ma'ruf, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Contoh misalkan Julan mau berinfak karena dia punya rezeki yang lebih, dia mau berinfak. Kemudian dihalangi oleh si Iqbal. Iqbal mengatakan, "Nah, kamu infaknya nggak usah banyak sih, bisa saja sudah cukup." Padahal niatnya Julan mau 100.000. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh Iqbal itu menghalangi untuk berbuat baik. Nah, kemudian ada pengertian tentang keras hati. Nah, sebelum masuk ke pengertian keras hati, apakah dari bagaimana itu ditanyakan? Ya. Nanti ada dua refleksi. Refleksi yang pertama menggunakan ini, ya. Jadi ini ada beberapa soal. Bisa diacak juga. Tidak, ya, kita belajar yang mana pun akan memikir. Ini sebagai bukti bahwa kalian itu sudah memahami tentang konsep daripada munafik, konsep daripada keras hati, konsep daripada keras kepala. Silahkan kalian bikin progres poster digital, kemudian nanti poster tersebut dipresentasikan. Kalau sudah silakan kalian tidak sudah. Siap.
bahwa dia sudah mengerjakan R. Itu merupakan contoh bentuk dengan menghindari tanggung jawab. Lalu yang kedua ada jika berdiri yang baik, dan yang ketiga ada jika sebagaimana dia benar. Selanjutnya adalah menghindari. Untuk menghindari sikap menafik, pertama adalah membuat pikiran lalu berbeda dengan saya. Kedua juga bisa Anda tidak berbohong dan berbicara. Yang ketiga adalah serta mengintrospeksi diri dan mengevaluasi niat dan niat. Terakhir adalah akibat dari sikap menafik. Yang pertama adalah bahaya terhadap diri sendiri. Sekian dari kami. Maaf ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah mempelajari tadi tentang keras hati, keras kepala, kemunafikan, apa yang kita dapat, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran tadi? Mungkin dari pihak siswa dulu atau dari pihak saya dulu? Siswa Pak. Siswa, silakan. Yang mewakili siapa? Ya. Bisa, boleh. Jadi pelajaran yang kita dapat adalah yang mana ketiga sifat yang kita pelajari adalah sifat yang tidak baik, dan kita sebagai siswa harus menghindari ini agar kelak nanti di masyarakat kita bisa bertindak yang semestinya, dan juga yakin bahwa ketika kita mengimplementasikan hal-hal yang baik pasti kita akan mendapat pahala, dan pasti orang-orang di sekitar kita akan berbuat baik juga kepada kita. Terima kasih. Kesimpulannya adalah dari seluruh pembelajaran kita, mulai dari kalian mengamati gambar, menonton video, terus membuat poster dan presentasi, serta dapat menyimpulkan pembelajaran adalah tiga sifat atau tiga sikap tersebut itu adalah termasuk dalam akhlak penerima. Yang pertama itu adalah wajib untuk dihindari. Yang kedua, setelah kita mampu untuk menghindari daripada akan menerima, kita juga harus mampu untuk membentengi diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak pikir, memperbanyak evaluasi diri, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, untuk menambah keyakinan saya kepada kalian tentang pemahaman materi ini, maka saya akan memberikan satu refleksi atau satu asesmen. Nanti kalian gunakan HP kalian, kemudian kalian screen atau scan daripada barcode yang saya tampilkan. Izin maju ya Pak. Silakan.